Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Wulandari dengan NIM A1C4191010 akan mempresentasikan praktikum dengan judul praktikum Tipe-tipe telur. Tujuan praktikum Untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Dasar teori. Pada umumnya, hewan vertebrata memiliki telur sebagai salah satu alat perkembangbiakannya. Telur tersebut tentunya memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut bisa dilihat dari vitellus atau iok yang dimilikinya. Ada beberapa komponen dari telur dan fungsinya. Yang pertama, ada putih telur. Nah, putih telur ini terdiri atas protein dan air, di mana fungsinya sebagai cadangan air bagi calon individu dan melindungi isi telur dari goncangan. Selanjutnya juga terdapat kuning telur atau yang disebut dengan yolk. Nah, disitulah berfungsi sebagai cadangan makanan utama bagi calon individu. Terdapat juga cangkang yang fungsinya untuk melindungi isi telur. Selain itu, terdapat juga membran untuk melindungi isi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan. Terdapat juga kalaza, yaitu untuk menjaga kuning telur agar posisi keping lembaga selalu di bagian atas. Terdapat keping lembaga sebagai calon individu baru, dan terdapat rongga udara yang fungsinya untuk menyuplai oksigen untuk embrio. Nah, untuk tipe telur juga terdiri atas dua, yaitu tipe telur berdasarkan jumlah yolknya dan tipe telur berdasarkan penyebaran dari yolk. Nah, untuk tipe telur berdasarkan jumlah yolknya yaitu terdiri atas 4. Yang pertama ada alesital, yaitu tidak memiliki vitellus atau kuning telur. Yang kedua ada oligolesital, yaitu di mana jumlah yolknya sedikit dan tersebar merata pada sitoplasma. Selanjutnya yang ketiga ada polilesital, yaitu jumlah vitellusnya banyak dengan ukuran 1-3 mm. Dan yang terakhir ada megalesital, yaitu jumlah yolknya sangat banyak. Nah, selanjutnya tipe telur berdasarkan penyebaran yolknya. Yang pertama ada isolesital, yaitu tersebar merata di daerah sitoplasma. Yang kedua ada telolesital, yaitu jumlah yolknya banyak sehingga inti sel hampir keluar dari sitoplasma. Dan yang ketiga ada sentrolesital, yaitu yolknya terhimpun pada bagian dalam dari telur. Telur yang diamati yaitu telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh. Dengan alat dan bahan praktikum yaitu telur ayam, telur bebek, telur puyuh, cawan atau wadah, dan pisau. Prosedur kerja dan pembahasan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, siapkan 3 telur yang akan digunakan dengan masing-masing yaitu telur mentah dan telur yang sudah matang. Nah, selanjutnya ambil telur yang mentah. Kita menggunakan telur ayam terlebih dahulu dan amati bagian-bagian atau komponen dari telur ini. Pada pengamatan terdapat adanya cangkang dan membran. Nah, ketika telur dipecahkan, maka bagian-bagian dalam yang terlihat yaitu adanya putih telur, di mana putih telur tersebut adalah cadangan air untuk calon individu dan melindungi telur dari goncangan. Nah, selanjutnya terdapat juga kuning telur, di mana fungsinya sebagai cadangan makanan utama untuk calon individu. Selanjutnya terdapat juga kalaza, di mana fungsinya untuk menjaga kuning telur agar posisi keping lembaga selalu berada di bagian atas. Nah, selanjutnya ambil telur ayam yang sudah matang atau sudah direbus, lalu pecahkan cangkang untuk mengamati bagian-bagian di dalamnya. Pada bagian dalam yaitu tampak adanya putih telur dan rongga udara. Juga terdapat kuning telur. Selanjutnya, pengamatan untuk telur bebek yang masih mentah.
Lakukan seperti saat mengamati telur ayam. Nah, pada pengamatan telur bebek juga terdapat adanya cangkang. Setelah cangkang dibuka, terdapat adanya membran. Nah, selanjutnya tuangkan ke wadah untuk mengamati bagian di dalamnya. Nah, pada bagian dalam dari telur bebek juga terdapat adanya kuning telur, putih telur, dan kalaza. Nah, untuk pengamatan selanjutnya yaitu mengamati bagian-bagian dari telur bebek yang sudah matang. Pada telur bebek yang sudah matang juga terdapat bagian yang sama yaitu adanya cangkang, adanya membran, dan putih telur, kuning telur. Nah, yang terakhir yaitu mengamati telur puyuh dengan melakukan langkah-langkah yang sama. Setelah diamati, pada telur puyuh juga terdapat kuning telur, putih telur, dan kalaza. Nah, terdapat cangkang dan membran yang sama-sama fungsinya untuk melindungi isi telur. Membran berfungsi untuk melindungi isi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan. Nah, terakhir, mengamati telur puyuh yang sudah matang. Mempunyai bagian yang sama yaitu memiliki cangkang dan memiliki membran. Kesimpulan, dikarenakan sama-sama aves, telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh memiliki tipe telur yang sama dan komponen yang sama. Berdasarkan jumlah yolknya, telur tersebut masuk ke dalam tipe megalesital, dan berdasarkan penyebaran yolknya, telur tersebut masuk ke dalam tipe telolesital. Terdapat tabel perbedaan antara mamalia, aves, reptil, amfibi, dan Pisces berdasarkan penyebaran yolknya dan jumlah yolknya. Kegagalan pengamatan yaitu pada pengamatan keping lembaga dan membran telur atau vatelin. Hasil dokumentasi dari pengamatan tipe-tipe telur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.